Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Cahyati. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis video dari sebuah materi yang berjudul Strategi di Balik Tutupnya Giant dan Matahari. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang apa sih yang menjadi alasan Giant dan Matahari ini tutup. Nah, dalam keadaan pandemi dari 2 tahun yang lalu, yaitu dari tahun 2019, Giant dan Matahari ini mengalami penurunan pendapatan, sehingga akhirnya mereka menutup gerai-gerainya yang besar menjadi sebuah gerai-gerai yang kecil. Tercatat bahwa pada tahun 2020 PT Hero melaporkan penurunan pendapatan senilai 12,2 triliun. Pada tahun 2019 menjadi 8,9 triliun. Nah, PT Hero juga melaporkan kerugian sebesar 1,2 triliun. Dengan adanya keadaan pandemi seperti sekarang yang kita rasakan, jadi masyarakat cenderung berbelanja secara online, sehingga bisnis retail atau bisnis besar yang menjual pelayanan atau barang yang secara terpisah atau seperti bukan grosir, maka akan sulit untuk berkembang karena mengalami penurunan pendapatan dan perubahan tingkah laku masyarakat yang dulunya sering ke mall, sering berbelanja, sering main ke mall, sekarang lebih memilih ke kedai-kedai kecil di dekat rumah karena dengan alasan PPKM atau tidak diperbolehkannya masyarakat keluar rumah dengan berbondong-bondong. Nah, itulah yang menjadi alasan gerai dari Giant dan Matahari ini tutup. Yang kedua, yaitu kapan sih Giant dan Matahari ini ada? Jadi Giant ini berdirinya pada tahun 1944 oleh Teng Nanchin, yaitu di negeri jiran. Namun di Indonesia ia menggandeng mitra lokal, yaitu pengusaha lokal MS Kurnia yang memiliki PT Hero Supermarket Tbk. Dan pertama di Villa Melati pada daerah Tangerang tahun 2002. Sedangkan Matahari ini muncul pada tahun 1958 oleh Hari Darmawan, di mana ia membuka toko fashion anak di daerah Pasar Baru Jakarta, yang kemudian diberi nama Toko Matahari, yang kemudian berkembang menjadi departemen modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Nah, kapan sih Giant ini tutup? Karena ada kabar-kabar yang menjelaskan bahwa Giant dan Matahari ini sudah menutup seluruh gerainya. Jadi, pada tanggal 25 Juni 2021, Direktur Utama Giant yaitu Patrick Linzol mengumumkan akan menutup semua gerainya di bulan Juli 2021. Dan Matahari pun menempatkan posisi yang sama untuk ikut menutup semua gerainya pada tahun yang sama, yaitu 2021. Selanjutnya, mungkin sudah terjawab di mana sih Giant ini pertama muncul dan Matahari ini pertama muncul. Jadi Giant pertama muncul lebih spesifiknya yaitu di Villa Melati, tepatnya di daerah Tangerang. Kemudian jika Matahari pertama muncul di Indonesia, karena memang Matahari pertama muncul itu di Indonesia, yaitu di daerah Pasar Baru Jakarta. Dan pendiri Giant adalah Teng Nanchin yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Sedangkan pendiri dari bisnis Matahari adalah Hari Darmawan asal Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih strategi Giant dan Matahari ini agar bisa berkembang kembali? Nah, PT Hero Supermarket memutuskan untuk fokus membuka gerai-gerai kecil agar pertumbuhan sektor ini semakin meningkat, karena ia selalu memperhatikan potensi pertumbuhan yang tinggi
di suatu daerah. Nah, strategi untuk mengubah Giant yang asal mulanya hypermarket menjadi gerai-gerai supermarket yang kecil. Karena Stanley dari analisis pasar mengatakan, di saat aktivitas ekonomi shutdown akibat pandemi COVID-19, pasar seperti sekarang ini, bisnis minimarket dan supermarket mandiri skala lokal tumbuh pesat dan menjamur di berbagai kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan penamaan gerai baru, PT Hero Supermarket ini meyakini sektor yang paling berpotensi adalah peralatan rumah tangga, yang kedua kesehatan, kecantikan, serta keperluan sehari-hari kelas atas. Maka PT Hero Supermarket ini memfokuskan ke merek IKEA, Guardian, dan Hero. Kemudian untuk strategi dari Matahari sendiri yaitu pimpinan dari perusahaan Matahari menyadari pergeseran perilaku berbelanja konsumen. Manajemen Matahari mengumumkan bahwa perusahaan akan menseriusi kanal penjualan online. Nah, ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh bisnis dari pimpinan Matahari, khususnya dengan menetapkan strategi omnichannel, di mana Matahari juga meluncurkan layanan online seperti chat and shop, karena dengan adanya chat dan shop, kemungkinan berbelanja itu akan terlaksanakan dengan cepat. Kemudian hypermart online, sehingga Matahari meyakini jika pandemi usai nanti, strategi retail yang mengkombinasikan penjualan online dan offline akan tetap terjalin dengan seluruh masyarakat, dan mungkin akan tetap menjadi pilihan masyarakat karena selalu berkontribusi, selalu menggandeng masyarakat seperti GrabMart, Tokopedia, dan JDID. Nah, yang terakhir yaitu mengapa sih Giant dan Matahari ini masih memperjuangkan bisnisnya, dan apakah masih ada peluang untuk bangkit dan berhasil kembali? Nah, tentu saja ada untuk keberhasilan Giant dan Matahari ini, karena Giant dan Matahari sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan menggunakan strategi-strategi yang dianggap mampu untuk mengembangkan bisnisnya kembali. Karena namun dalam setiap perjalanan atau kisah, mungkin dalam suatu bisnis selalu ada mengalami ujian atau masalah. Jadi itu dapat dijadikan sebagai motivasi atau semangat, sebagai kisah cerita sukses yang akan diceritakan ke orang lain. Nah, dengan adanya strategi tadi, di sini sudah banyak toko retail offline yang berhasil going online. Diantaranya adalah Freshmart seperti Seomart, di mana Andy Sumwal menjelaskan bahwa di tengah pandemi, toko online merupakan strategi untuk bisa bertahan. Nah, Freshmart tidak hanya bekerja sama dengan Aincom seperti Shopee dan Tokopedia, namun juga berjualan di WhatsApp chat karena dianggap bisa lebih cepat layanannya dan dapat diantar menggunakan Gojek ataupun Grab. Nah, mungkin hanya itu hasil dari analisis video saya dari judul Strategi Penutupan Giant dan Matahari. Selanjutnya di sini saya membuka sesi pertanyaan kepada dua rekan saya, yaitu Saudari Laila Nurjana dan Lili Nopasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurjana. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Menurut Anda, apakah penutupan gerai menjadi solusi serta langkah yang paling tepat yang harus diambil oleh Giant dan Matahari? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Laila Nurjana atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab apakah menutup gerai merupakan solusi yang tepat untuk membuat bisnisnya itu kembali berjalan. Nah,
Jadi di sini Giant dan Matahari itu bukan seluruhnya menutup bisnisnya, namun mengubah bisnis besar menjadi supermarket kecil seperti Alfamart, Indomart. Itu adalah contoh-contoh bisnis retail yang sebelumnya besar menjadi bisnis kecil, karena bisnis yang besar seperti hypermart yang ada di kota-kota besar itu memiliki pelayanan yang besar, karyawan yang banyak, dan seluruh penjualan online-nya itu seluruh penjualan di dalamnya itu sangat banyak. Jadi dengan adanya menutup gerai-gerai kecil, menutup gerai-gerai besar dari Giant dan Matahari itu adalah solusi yang tepat, karena ia dapat mengubah strategi dengan adanya keadaan pandemi sekarang ini menjadi gerai-gerai yang kecil agar bisa dijangkau oleh masyarakat, karena letaknya pun tidak harus di kota besar. Alfamart, Indomart itu bisa berada di sebuah kota kecil atau di sebuah daerah atau wilayah yang dapat dikatakan belum banyak penduduk, dan harganya pun mungkin bisa harganya pun bisa didekatkan dengan masyarakat. Mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lili Nopasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Leni yang sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya yaitu, apa yang membuat Giant dan Matahari ditutup? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan yang paling tepat adalah adanya perubahan atau pergeseran tingkah laku karena keadaan pandemi COVID-19. Masyarakat cenderung berbelanja secara online, kemudian tidak keluar rumah, tidak bisa berbelanja berbondong-bondong bermain ke mall. Itulah yang menjadi penyebab ada gerai Giant dan Matahari tutup, karena mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis pada 2 tahun terakhir ini. Itulah jawaban dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.